Kenapa Tuhan tidak inginkan kita hidup stres? Karena ketika kita hidup stres, hidup kita menyebalkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan tidak selamanya harus kita miliki jawabannya. Kadang-kadang kita dalam pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini? Bahkan kadang-kadang keadaan-keadaan yang terjadi betul-betul menyakitkan buat kita. Sebagian kita berkata, saya udah hidup suci. Saya udah melayani Tuhan, saya sudah hidup benar. Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa anak saya menghadapi kecelakaan? Kenapa mama saya yang sakit saya doakan? Bukan sembuh malah mati, malah meninggal. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan kekecewaan sendiri, kepanikan sendiri, bahkan tidak sedikit yang mundur dari Tuhan. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Izinkan saya menjelaskan buat saudara. Tidak semua pertanyaan dalam hidup ini harus kita jawab. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Bagi saya Allah berhak memiliki rahasia. Karena manusia kalau merahasiakan sesuatu, kadang-kadang kan manusia bersembunyi di balik kalimat privacy. Ya kan tahun 70, tahun 80-an waktu kita dibesarkan. Saudara-saudara yang usianya 40-50 tahun begitu kan. Biasanya kamar tidur kita nggak ada kuncinya. Orang tua kita mau masuk kapan aja terserah. Tapi anak sekarang, waduh ribut kalau nggak ada kuncinya. Karena mereka semua bersembunyi di balik istilah. Ya kita kan harus punya privacy. Mama kalau masuk nggak bisa sembarangan. Ketok pintu dulu. Kalau perlu janjian dulu. Kami punya privacy. Buat saya kita memang harus menghargai privacy. Tapi privacy is not a place to sin. Jangan bersembunyi di balik privacy. Tapi kemudian kita menyimpan gambar-gambar cabul. Kita menyimpan obat-obat terlarang. Kita menyimpan rokok misalnya. Kita menyimpan film-film cabul. Tidak sedikit anak-anak muda yang bersembunyi di balik istilah privacy. Tapi sebetulnya sedang menyimpan dosa yang tidak ingin diketahui oleh orang tuanya. Buat saya itu bukan privacy. Buat saya itu kejahatan. Buat saya itu kemunafikan. Kalau kita bersembunyi di balik kata privacy. Tapi sebetulnya kita menyimpan dosa. Bukankah itu kejahatan? Bukankah itu kemunafikan? Yang saya mau ingatkan, Allah berhak memiliki rahasia. Karena Allah yang merahasiakan sesuatu, bukan Allah yang menyembunyikan sesuatu dari manusia. Tapi Allah yang merahasiakan sesuatu adalah Allah yang tidak ingin manusia menjadi stres karena memikirkannya. Makanya Alkitab ajarkan kita orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa Tuhan tidak inginkan kita hidup stres? Karena ketika kita hidup stres, hidup kita menyebalkan. Intinya, we are not born to be stressed. Kita dilahirkan untuk menjadi stres. Makanya waktu kita stres, segala penyakit menyerang, tindakan-tindakan kita menjadi aneh. Karena itu kita jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pintar. Hal-hal yang kita nggak mengerti, kita serahkan pada Tuhan. Kita mulai belajar hidup dengan iman. Kita mulai percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam hidup ini ada dua hal. Yang pertama ada hal-hal yang kita mengerti. Hal-hal yang kita mengerti kita hadapi. Hal-hal yang kita mengerti kita jalani dengan sukacita. Hal-hal yang kita nggak mengerti kita imani, kita serahkan pada Tuhan. Kita tahu yang terbaik Tuhan pasti sediakan buat kita. Haleluya. Namun yang harus kita sadari, yang harus kita jalani adalah satu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Jadi meskipun banyak hal kita nggak mengerti, kita nggak perlu menyelidiki. Itu sebabnya banyak orang kecewa, banyak orang akhirnya tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang tertekan sendiri. Kenapa? Karena di saat dia tidak mengerti, dia gali terus sampai stres sendiri, sampai kecewa sendiri, sampai putus sendiri. Sampai dia mempertanyakan kenapa Tuhan gak jawab doa saya. Bukan Tuhan gak jawab doamu. Tuhan mau kau hidup dalam iman. Makanya Ayub bilang apa? Dia berkata pada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang kelihatan tidak baik? Dengan lain kata, untuk hal-hal yang kita pikir tidak baik, kita gak perlu mempertanyakan kenapa begini. Tapi kita perlu yakini bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik. Karena dia baik, dia kuatkan kita. Karena dia baik, dia jawab doa kita. Karena dia baik, dia tuntun kita. Karena dia baik, dia memberikan kemenangan yang gilang gemilang buat kita. Yang saja katakan, yeah. Dalam hidup ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita gak bisa jawab. Tapi kita harus sadari bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan dia akhir.
Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab berkata, Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama yang menopang kita. Dia tetap sama yang menghibur kita. Dia tetap sama yang menguatkan kita. Dia tetap sama yang selalu menuntun kita mengalami yang terbaik dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Yang ketiga, kita harus sadar Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada masalah yang terlalu besar sampai Tuhan gak bisa selesaikan. Tidak ada keadaan yang begitu rumit sampai Tuhan tidak bisa bereskan. Tuhan tidak pernah gagal. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, Tuhan tidak pernah gagal. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, Tuhan tidak pernah gagal. Waktu Daud harus menghadapi Goliat, Tuhan tidak pernah gagal. Waktu Esther menaikkan doa puasa bersama dengan umat Allah, menghadapi segala kecurangan yang dibangun oleh Haman, untuk dia laporkan kepada Raja Ahasveros, Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya juga yakin, selama engkau andalkan Tuhan, menghadapi apa saja, gak semua hal bisa kita jawab, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Dan yang keempat, kita sadari bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya, selama kita pegang firman Tuhan, kita tidak pernah akan dikecewakan. Makanya Alkitab berkata, apa saja yang kamu imani, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Orang dunia boleh mengandalkan kekuatan. Orang dunia boleh mengandalkan koneksinya. Tapi anak-anak Tuhan tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita buat kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Adapun ada 3 pelajaran penting yang perlu kita pahami dari ayat bacaan ini. Khususnya tentang Yesus yang dibaptis. Yang pertama yang saya pelajari, kita harus belajar dalam ketaatan. Memang ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Masa orang sudah menyakiti kita, kita harus sabar, kita harus berserah. Tapi saudaraku, di atas segalanya ada yang bernama ketaatan. Sehingga banyak hal mungkin saya nggak mengerti. Yohanes nggak mengerti kenapa Yesus harus datang kepadanya dan dibaptis. Sampai Yohanes bilang, aku yang harus dibaptis. Tapi Yesus bilang kita harus mengerjakannya untuk melakukan kehendak Allah. Jadi dalam hidup ini ketaatan pada kehendak Allah itu jauh lebih penting daripada saya mengerti atau tidak mengerti. Saya paham atau tidak paham. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Makanya Alkitab bilang, selama kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Jalanmu bukanlah jalanku, kata Alkitab. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Sehingga mungkin sudah alami malapetaka dan berkata, what's happened to me? Dan selalu saya katakan, seorang yang menang, seorang yang berhasil, bukan karena mengerti segala perkara, tapi karena dia mentaati segala yang Tuhan firman. Never ask why. Tapi kita perlu imani. Aku tetap akan taat. Sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidupku. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Kerendahan hati adalah kunci kemenangan besar. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, tapi merendahkan diri. Dan salah satu kehendak Allah yang perlu terjadi, bukan hanya kita perlu taat, tapi kita perlu tetap rendah hati. Orang-orang sombong dihancurkan Tuhan. Karena Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Orang-orang sombong sedang ada di awal kejatuhannya. Karena Alkitab bilang orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi orang-orang rendah hati sedang diangkat Tuhan dalam anugerahnya yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, ketaatan merupakan kunci untuk melihat kemuliaan Tuhan. Berdoa itu bagus. Beribadah itu bagus. Tapi tanpa ketaatan, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, Yohanes taat, Yesus taat. Dan pertanyaannya, siapakah kita taat? Alkitab berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintah. Mengasihi Tuhan bukan hanya berkata, Lord I love you. Tapi mengasihi Tuhan berarti, Lord I'm ready to do anything that you ask me to do it.
Mengasihi Tuhan juga berarti Tuhan